22 S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi organ reproduksi, baik pada pria maupun pada wanita. Baik, yang pertama saya akan membahas bagian-bagian dan fungsi pada organ reproduksi pria. Di sini bisa kita lihat bagian-bagian pada organ reproduksi pria. Lalu, apa sih fungsinya? Yuk kita bahas. Baik, yang pertama ada penis. Penis adalah organ kelamin pria yang berbentuk bulat panjang, yang berfungsi untuk kopulasi dan saluran untuk keluarnya sperma dan urin. Yang kedua ada testis. Testis berfungsi sebagai tempat memproduksi sperma dan memproduksi hormon testosteron. Yang ketiga ada skrotum. Skrotum adalah selaput yang melindungi testis, sehingga suhu pada testis terjaga agar sperma yang diproduksi hasilnya akan optimal. Yang keempat ada epididymis yang berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Yang kelima adalah vas deferens. Setelah sperma dimatangkan, maka akan dikeluarkan dan disalurkan di vas deferens. Vas deferens merupakan penghubung antara epididymis dengan vesicula seminalis. Baik, yang berikutnya ada vesicula seminalis, yaitu sebagai tempat pembentukan cairan semen atau cairan mani dan ditambahkan zat yang merupakan sumber energi atau sumber makanan dari sperma. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Sperma yang telah matang akan menuju ke kelenjar prostat yang berfungsi untuk penambahan cairan asam untuk menjaga kualitas sperma. Berikutnya ada kelenjar koper yang berfungsi untuk menghasilkan bungkus atau lendir yang bersifat basah. Nah, yang berikutnya ada uretra, yaitu saluran tempat pengeluaran urin dan sperma. Yang terakhir ada fluid, yaitu kulit yang berselaput lendir yang menyelubungi ujung penis. Nah, teman-teman, tadi itu adalah bagian-bagian dan fungsi dari organ reproduksi pria. Selanjutnya, kita akan membahas bagian-bagian dan fungsi dari organ reproduksi wanita. Di sini bisa kita lihat bagian-bagian dari organ reproduksi wanita. Lalu, apa aja sih fungsinya? Yuk kita bahas. Saya akan membahas tampak depan dari organ reproduksi wanita. Yang pertama, ada mons pubis yang berfungsi sebagai tempat tumbuhnya rambut kemaluan yang berfungsi untuk mengurangi gesekan pada saat melakukan hubungan intim. Yang kedua ada klitoris. Di klitoris terdapat banyak jaringan saraf yang peka terhadap rangsangan. Yang ketiga ada uretra opening. Uretra opening ini berada pada tepat di bawah klitoris yang merupakan lubang keluarnya urin. Yang keempat ada vagina. Vagina berada di bawah uretra opening. Lubang ini menuju rahim untuk melanjutkan tempat keluarnya menstruasi dan untuk proses kopulasi. Yang kelima ada labia minora. Labia minora ini merupakan membran yang tipis yang memiliki kelenjar minyak. Yang keenam ada labia mayora. Bentuknya lebih tebal daripada labia minora. Dapat ditumbuhi rambut, mengandung kelenjar minyak dan keringat. Nah, selanjutnya saya akan membahas organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada ovarium yang berfungsi sebagai tempat memproduksi sel telur atau ovum. Terdapat dua bagian, yaitu kanan dan kiri. Selanjutnya ada tuba falopi, yaitu sebagai tempat fertilisasi atau proses bertemunya sel sperma dan sel telur. Selanjutnya ada villi, yaitu lumbai-lumbai yang menyerupai jari untuk membantu menggerakkan sel telur setelah ovulasi. Selanjutnya ada fundus, yaitu bagian atas dari uterus. Berikutnya ada endometrium. Endometrium ini sebagai tempat implantasi embrio, yang dimana implant tersebut artinya menempel, yang berarti endometrium ini merupakan tempat menempelnya embrio. Selanjutnya ada uterus. Setelah menempel, embrio ini akan berubah menjadi janin dan akan berkembang menjadi bayi pada uterus. Selanjutnya ada perimetrium. Perimetrium ini merupakan lapisan paling luar dari uterus. Selanjutnya ada myometrium yang merupakan lapisan tengah dari uterus dan terdiri dari 3 otot polos. Selanjutnya ada cervix, yaitu penghubung antara rahim dan vagina untuk menghasilkan lendir. Yang terakhir adalah vagina. Vagina merupakan lubang menuju rahim untuk melahirkan
sebagai jalan keluar darah menstruasi. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang organ reproduksi pria dan wanita beserta fungsinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.